Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Roda FM. Berjumpa kembali dengan Roda FM kali ini di kota Jakarta. Roda FM berada di kawasan transit Duku Atas di sekitar Jalan Blora. Pukul 9.40 ya teman-teman. Hari Kamis tanggal 18 September 2025. Ini suasana pagi, masih banyak traffic dan ojek online menanti pelanggan di Jalan Blora. Cukup masif juga ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong terkait juga dengan kondisi terakhir di perekonomian Indonesia. Nah, kita dikejutkan juga dengan keputusan Menteri Keuangan untuk merilis atau memindahkan dana saldo anggaran lebih milik negara yang tersimpan di Bank Sentral atau Bank Indonesia sejumlah 200 triliun ke Bank Himbara atau bank milik pemerintah. Ada 5 bank ya teman-teman. Per tanggal 12 September 2025 hari Jumat yang lalu ya teman-teman. Pekan lalu ya. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi indikasi bahwa sebenarnya masalah utama dari 10 tahun terakhir mengapa ekonomi Indonesia lesu sebenarnya sudah diketahui ya oleh para pelaku ataupun birokrat ataupun politisi atau pengambil kebijakan ya, bahwa banyak sekali kebijakan milik pemerintah yang meminggirkan dunia usaha khususnya swasta ya teman-teman. Nah, yang 200 triliun ini sebenarnya diharapkan terserap oleh swasta dalam bentuk kredit usaha begitu ya teman-teman. Jadi yang menyebabkan ekonomi lesu itu ada satunya sulitnya sektor swasta mendapatkan pendanaan dalam bentuk kredit usaha, kredit modal kerja gitu ya, kredit investasi. Nah, pemerintah salah satunya menjadi pesaing sektor swasta sebenarnya untuk mendapatkan dana ya, dalam bentuk penerbitan SBN, surat berharga negara, SBSN, dan aneka jenisnya, ada ORI gitu ya teman-teman. Nah, untuk membiayai proyek-proyek pemerintah karena rejim di APBN menggunakan rejim defisit anggaran yang harus ditutup oleh utang. Jadi utangnya meminta dana ke masyarakat dalam bentuk tadi ya, ada penerbitan obligasi pemerintah. Sayangnya dana-dana yang terhimpun di perbankan dalam sistem perbankan Indonesia, perbankan nasional, banyak yang digunakan untuk membeli SBSN, instrumen tersebut ya, sebagai instrumen investasi. Sehingga dana yang seharusnya lari ke sektor usaha, sektor swasta ya teman-teman, akhirnya dipakai pemerintah juga untuk mendanai defisit keuangan pemerintah yang mengalir ke proyek-proyek pemerintah. Itu satu hal ya teman-teman, bahwa ada rebutan dana ya antara pemerintah dan sektor swasta. Dana pihak ketiga yang tersimpan di perbankan akhirnya oleh bank dengan mudahnya diberikan instrumen SBSN, surat berharga syariah negara, atau surat berharga negara SBN ya teman-teman. Yang kedua, bahwa di era Pak Jokowi banyak sekali pembangunan mega infrastruktur ya yang berukuran besar, yang alih-alih bisa disokong atau pengerjaannya oleh sektor swasta, justru malah diambil alih seluruhnya, ya teman-teman, karena proyeknya juga cukup besar-besar di sektor infrastruktur oleh dominasi BUMN. Ada BUMN karya di sana, dan juga yang lebih tragisnya dana-dana yang ada di perbankan juga, sistem perbankan Indonesia, akhirnya terserap juga oleh BUMN tersebut untuk pengerjaan proyek-proyek yang bersifat penugasan oleh pemerintah kepada BUMN. Jadi ada 3 faktor teman-teman langsung ya, bertubi-tubi uang di masyarakat terserap untuk kegiatan atau proyek-proyek pemerintah yang ambisius, sehingga dana di perbankan alhasil loan to deposit rasionya mentok ya, bank kehabisan likuiditas karena tersalurkan dalam bentuk pembelian instrumen obligasi pemerintah dan juga instrumen kredit usaha atau kredit investasi ke BUMN.
Ya, sektor swasta tidak kebagian. Makanya pada era awal Pak Jokowi memerintah tahun 2014 banyak sekali ya. Ada kabarnya puluhan ribu kontraktor swasta gulung tikar karena pertama tidak mendapat pekerjaan di sektor-sektor yang bersifat proyek-proyek pemerintah, adanya monopoli ataupun dugaan monopoli oleh BUMN, dan juga tentu saja tidak ada kucuran dana kredit dari bank tentu saja ya. Bagaimana dapat kredit kalau pekerjaannya saja tidak dapat. Nah, yang disebut sekarang juga hal tersebut sebenarnya sudah diketahui ya, yang disebut dengan istilah Ibu Sri Mulyani crowding out. Jadi dana-dana yang ada di swasta ketarik untuk urusan pemerintah. Bahkan termasuk juga instrumen untuk menarik uang yang berada di masyarakat adalah pajak. Sementara pemanfaatan pajaknya sendiri lebih banyak ke proyek-proyek mercusuar yang tidak menyentuh kembali ke masyarakat. Alhasil, uang yang beredar di masyarakat di sektor real semakin menciut, dan terlihat di hasilnya adalah daya beli melorot. Mereka yang memiliki pekerjaan juga banyak terancam PHK karena penurunan permintaan di sektor swasta. Terlebih lagi ada sektor khususnya perdagangan dan manufaktur yang terimbas oleh masifnya impor, produk impor ya. Seperti halnya baja gitu ya, sektor baja. Bahkan sekelas Krakatau Steel saja terancam kolap akibat instrumen dari impor baja ya, yang ada dikabarkan manipulatif kode impornya sehingga lolos tanpa biaya masuk ke Indonesia. Bahkan proyek-proyek pemerintah yang masif di era Pak Jokowi 10 tahun terakhir, termasuk infrastruktur, kabarnya juga malah justru menggunakan bahan baku ataupun material seperti baja dari impor.